contoh-contoh marketplace ya yang ada dalam negeri, walaupun masih banyak yang lainnya. Nah itu diketahui bahwa Ocha nih omsetnya masih di bawah 500 juta. Nah kira-kira dikenakan nggak? Tidak dong. Oke, tapi harus menunjukkan surat pernyataan dulu ya. Tapi kalau saya nggak kasih surat pernyataan, saya tetap dipotong. Mana ini marketplace-nya tahu ya. Nah, Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan pajak dimanapun berada. Selamat datang kembali di Edukasi Perpajakan Podcast Kanwil DJP Sulut Tenggomalut. Yeay. Nah, kali ini bersama dengan saya, wajah baru Kanwil DJP Sulut Tenggomalut, Ocha Pungkasari, penyuluh Kanwil DJP Sulut Tenggomalut, dan tentunya nanti saya akan menemani kawan pajak semuanya di acara podcast kita hari ini bersama narasumber kita. Ya, nanti saya akan perkenalkan ya selama 30 menit ke depan. Jadi kawan pajak jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, boleh dong saya buka dengan pantun. Ya, ke pasar beli salak Madura, jangan lupa beli pepaya. Pahami pajak sejak sekarang juga untuk negeri makmur sejahtera. Cakep, terlambat ya cakepnya ya. Karena sendirian ceritanya. Nah, hari ini podcast kita kali ini tuh kita akan membahas sebuah peraturan baru yang ya karena masih anget-anget, fresh from the oven, yaitu PMK nomor 37 tahun 2025 tentang pemungutan pajak penghasilan oleh pihak lain dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Ya, seperti saya bilang tadi, saya nggak sendirian. Kali ini juga ditemani narasumber dengan wajah baru juga. Mari kita sambut Kakak Sherly. Halo kawan pajak. Halo Kak Sherly. Gimana kabarnya nih Kak? Puji Tuhan sehat ya, baik ya, sangat bergembira dan sangat excited karena ini perdana kita ya benar. Studio Baca Rita ya. Semoga kita bisa mengedukasi teman-teman atau kawan wapajak yang ada di Kota Manado maupun yang di sekitarnya, seperti itu Kak Ocha. Berarti udah siap ya kita siap. TikTokan hari ini. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kayaknya kita langsung aja ya ke topik kita hari ini. Kita ketahui bahwa ekonomi digital kini kan berkembang pesat ya Kak ya. Sekali. Marketplace, aplikasi jual beli, hingga media sosial, tempat berdagang gitu kan. Tempat berdagangnya pemerintah. Jadi pemerintah sekarang tuh menyesuaikan aturan dan regulasinya. Tentunya agar pajak itu tetap tertib dan mudah gitu. Jadi makanya lahir nih PMK 37 tahun 2025 yang bertepatan dengan Hari Pajak. Hari Pajak 14 Juli 2025 ini. Kan kalau diterbitkan aturan baru biasanya itu ada latar belakangnya. Betul. Kenapa sih gitu? Kenapa sih harus diterbitkan ini PMK 37 tahun 2025 ini? Yang pertama yaitu kita tahu bersama bahwa sekarang perdagangan melalui sistem elektronik atau yang kita singkat dengan PMSI ini kan semakin masif ya, Kak Ocha ya. Benar. Sekarang segala sesuatunya itu selalu melalui digital seperti itu kan. Nah ini pemerintah ingin mempermudah pemungutan pajak, kemudian memberi kepastian hukum, dan membuat administrasi pajak tuh lebih sederhana dan lebih efektif seperti itu. Jadi memang ini diterbitkan supaya lebih sederhana, lebih efektif gitu ya. Terus kenapa sih sektor digital ini yang perlu diperhatikan khusus dalam pemungutan pajak? Nah, kita tahu bersama bahwa transaksi di sektor digital ini kan sangat susah ya, ditelisik atau ditelusuri seperti itu ya. Banyak sekali pedagang kecil ini bercampur dengan pedagang besar. Tentunya nanti akses keadilannya kan tidak untuk pajaknya tidak tercover seperti itu ya. Betul. Nah, kemudian dengan platform sebagai pemungut pajak, platform maksudnya dalam hal ini pemerintah mengatur regulasi PMK 37 jadi semakin jelas dan transparan dan prosesnya jadi lebih mudah seperti itu Kak Ocha. Jadi sebagai acuannya karena ya itu ya media sosial memang media elektronik itu susah untuk dilacak ya memang seperti itu. Nah, terus kemudian aturan ini kan pastinya akan membantu kepastian hukum ya bagi pedagang gitu. Itu gimana tuh Kak maksudnya? Aturan ini PMK 37 ini sangat jelas ya menetapkan siapa yang menjadi pemungut
ya. Dalam hal ini yaitu di marketplace, yaitu mereka sebagai pemungut, ya. Kemudian pajak yang dipungut yaitu PPh pasal 22. Oh, dalam artian di sini PPh adalah PPh pasal 22. Betul, PPh pasal 22. Kemudian kapan harus di-store? Tentunya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu batas penyotoran tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian berapa tarifnya? Nah, besaran tarifnya ini yaitu 0,5% atau 0,5%, seperti itu, karena dia final ya. Oh, karena dia masuknya final. Ya, kemudian kapan dilaporkan? Nah, dilaporkan ini tentunya sama seperti ketentuan pajak untuk lapor, yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Dan juga ini yang pedagang juga harus tahu ya. Jadi pedagang yang menjual barangnya di marketplace ini, mereka harus tahu haknya, dan kemudian mereka harus tahu juga pengecualiannya. Jadi di sini untuk sebenarnya saya lupa menjelaskan di awal bahwa sebenarnya PMK 37 ini bukan aturan baru sebenarnya ya. Ini sudah pernah dirancang di tahun 2018. Namun kemudian mengalami tentunya dinamis ya. Kita terus melihat keadaan seperti itu, kemudian lahirlah PMK 37 ini. Nah, kemudian kawan pajak tidak perlu takut. Jadi untuk omset yang di bawah 500 juta untuk orang pribadi ya, itu tetap tidak dikenakan pajak seperti itu. Ya. Oke. Tadi latar belakang kayak apa ya, kulitnya gitu kan, kulitnya. Sekarang kita bedah lah ya isinya, sedikit lah kita bedah yang penting-penting. Di situ kan tadi PMK 37 2025 itu kan tentang penunjukan pihak lain. Sebenarnya yang dimaksud pihak lain dalam PMK ini siapa sih, Kak? Pihak lain ini pihak yang sudah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dalam hal ini ya, yaitu sebagai pemungut pajak penghasilan. Jadi pajak yang dipungut adalah pajak penghasilan. Nah, dalam hal ini PPh pasal 22. Jadi pemungut pajak ini, pihak lain ini akan melakukan pemungutan, penyotoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Jadi nanti setiap transaksi yang terjadi di marketplace ini, ya pedagang yang menjual barangnya, ini akan dipungut PPh pasal 22 seperti itu. Besarannya tadi 0,5%. Gitu. Terus bagaimana sih cara pemerintah kita menunjuk pihak lain itu sebagai pemungut pajak gitu? Jadi penyelenggara PMSE yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di wilayah Indonesia dan luar wilayah Indonesia seperti itu. Jadi Menteri melimpahkan kewenangan dalam bentuk delegasi kepada Dirjen Pajak atau Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan batasan nilai transaksi dan atau jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu seperti yang tadi, batasan omsetnya. Seperti itu. Terus kriteria pedagang dalam negeri menurut PMK ini tuh gimana tuh, Kak? Jadi dalam hal ini pedagang dalam negeri adalah orang pribadi atau badan. Jadi bukan cuma orang pribadi tapi badan juga. Nah, badan juga yang tentunya memenuhi kriteria yang menerima penghasilan ya. Kemudian ada jelas transaksinya gitu ya, menggunakan rekening bank atau rekening keuangan sejenisnya, dan menggunakan alamat internet protokol atau biasanya kalau ya secara elektronik lah ya. Kemudian berada di Indonesia dan menggunakan nomor telepon dengan kode nomor telepon negara Indonesia. Ya plus 628 gitu ya. Oke. Terus ini kalau kan dia di marketplace ya, berarti pedagang itu apa sih yang harus wajib disampaikan itu kalau di marketplace gitu, Kak? Yang pertama tentunya harus menyampaikan NPWP atau sekarang NIK ya. Kemudian alamat korespondensinya seperti itu. Jadi itu memang harus ya. Jadi kawan pajak jangan lupa kalau pedagang dia di PMSE gitu, berarti dia harus ada nih NIK NPWP. Betul. Lupa lagi Kak Oce. Jadi selain itu tadi kita udah tahu ya batasan omset kan 500 juta ya yang tidak dikenakan pajak. Nah, itu kawan pajak atau pedagang yang menjualkan barangnya di marketplace itu dia harus menunjukkan surat pernyataan bahwa transaksi bahwa omsetnya itu berada di bawah 500 juta dalam setahun atau sampai dengan 500 juta. Dia harus menunjukkan surat pernyataan agar dia tidak dipungut PPh pasal 22 ini oleh marketplace, oleh pihak marketplace seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kalau misalnya dia memiliki SKB. SKB 22, nah, surat keterangan bebas. Jadi nanti dia tidak dipungut oleh pihak marketplace. Pedagang tersebut tidak dipungut PPh pasal 22 oleh marketplace. Kemudian untuk wajib pajak luar negeri. Nah, kita tahu bersama kan ada P3B ya. Ya, persetujuan penghindaran pajak berganda ya. Nah, itu jika kawan pajak yang untuk wajib pajak luar negeri memiliki SKD, nah itu bisa juga
bebas seperti itu ya, tidak dipungut pajaknya. Ya, kemudian nah ini juga nih harus diketahui ya, jika biasa kan ya namanya orang berusaha kan mungkin omsetnya ya alhamdulillah ya tiba-tiba naik gitu tiba-tiba bukan tiba-tiba sih, misalnya pas lagi bagus bagus udah naik jadi 500. Nah itu harus memberitahukan gitu, harus ada pemberitahuan, ada surat pernyataan, dan itu wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan. Akhir bulan di saat omsetnya itu naik. Kemudian pada saat awal bulan misalnya taruhlah mungkin ini bulan Juli ya. Nah, bulan Juli itu tanggal 7 dia omsetnya udah melebihi 500 juta. Nah, kemudian sampai akhir bulan itu dia masih lah transaksi itu dia masih dipotong, dia tidak dipotong ya, dia dipotong, dikecualikan. Nah, ketika sudah melebihi dia harus memberitahukan paling lambat akhir bulan Juli, dan ketika bulan Agustus dia sudah dipotong. Potong 0,5% seperti itu. Jadi jangan diam aja kan pajak. Jadi kalau omsetnya sudah naik juga dilaporkan, tapi kalau omsetnya masih di bawah 500 juta harus juga ajukan surat pernyataan. Gitu. Jadi emang segala sesuatunya harus komunikasi ya. Iya, benar. Jadi memang harus banyak komunikasi, harus ngobrol. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham kawan pajak boleh datang ke helpdesk KPP terdekatnya. Betul sekali. Terus tarifnya tuh kan gini Kak. Tadi kan dibilang tarifnya adalah 0,5%. Tapi kalau misalnya nih skema omsetnya berbeda-beda kan, pedagang kan beda-beda tuh omsetnya nih, banyak nih sedikit. Itu tarifnya gimana tuh Kak? Nah, ini tadi sudah sempat dibicarakan di depan ya, di spill gitu ya. Jadi untuk omset yang di bawah 500 juta ya dalam setahun itu tidak dipungut. Jadi kawan pajak tidak perlu takut seperti itu. Ya. Jadi itu harus dibuktikan dengan surat pernyataan tadi. Kemudian untuk omset yang sudah di atas 500 juta atau sampai dengan 4,8 M itu dikenakan tarif 0,5%. Ya, final 0,5%. Kemudian untuk omset yang di atas 4,8 M ini dipungutnya tidak final, ya 0,5% tapi tidak final. Ya, kemudian ini bisa jadi kredit pajak pada saat pelaporan SPT tahunan nanti. Dia sebagai di lampiran 3 ya. Jadi PPh pasal 22 sebagai kredit pajak seperti itu. Di lampiran 3 itu untuk badan ya. Betul. Ya. Kalau orang pribadi berarti bisa juga dikreditkan. Terus yang tadi juga disinggung, juga sering disinggung ya, kalau misalnya dikecualikan kan kawan pajak seneng dong kalau bayar pajak terus. Ada dong pengecualian, ada dong fasilitas gitu kan. Betul. Disinggung tadi memang ada nggak pengecualian itu. Jadi KOC ini sebenarnya awal terbitnya PMK 37 ini saya juga baca-baca ya, banyak sekali pro dan kontra, banyak yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ya, jadi sebenarnya kawan pajak tidak perlu takut karena ini memang sejatinya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa ini bukan merupakan aturan baru ya. Tentunya pemerintah sudah memikirkan ke depan efeknya, dan tentunya tadi asas keadilan. Jadi semuanya merata ya. Masa yang pelaku perdagangan kawan pajak yang yang offline atau yang store itu mereka dipungut, tapi kawan pajak yang di digital tidak dipungut seperti itu ya. Itu kan tidak adil ya Kak. Betul. Nah, kemudian jadi tadi udah jelaskan di awal, jadi tidak perlu takut untuk kawan pajak yang untuk omsetnya masih di bawah 500 juta itu tidak dipungut ya, tidak dipungut atas PPh pasal 22 ya 0,5% itu. Tapi kawan pajak harus membuktikan dengan surat pernyataan. Nah, dan surat pernyataan itu kawan pajak nggak perlu capek-capek cari di mana ya, bukan buat sendiri, konsep sendiri, tapi itu ada di lampiran PMK 37. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu, nah ini dikecualikan juga, yaitu penjualan jasa pengiriman atau ekspedisi oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, ini untuk wajib pajak orang pribadi. Tapi kalau pelaku jasa pengiriman atau ekspedisinya itu badan, dia tetap dikenakan ya. Oh gitu. Jadi ini khusus untuk orang pribadi. Orang pribadi. Nah, dalam hal ini juga sebagai mitra perusahaan aplikasi berbasis teknologi yang memberikan jasa angkutan yaitu kurir. Nah, ini kurir juga dibebaskan. Oke, kemudian yang ketiga yaitu penjualan barang dan atau jasa oleh pedagang dalam negeri yang menyampaikan informasi. Nah, tadi yang sudah dijelaskan di awal yaitu misalnya punya SKB punya SKD seperti itu ya. Nah, seperti itu kalau kemudian ini masih banyak lagi. Jadi pengecualian berikut yaitu penjualan pulsa. Pulsa dan kartu perdana. Jadi teman-teman atau kawan pajak sebagai pelaku perdagangan dalam penjualan voucher ya. Nah, itu tidak perlu takut karena tidak dipungut PPh 0,5% ini. Betul. Kemudian yang berikut yaitu penjualan emas. Nah, penjualan emas riasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan atau batu lainnya sejenis yang dilakukan oleh pabrikan emas,
perhiasan, pedagang emas, dan atau pengusaha emas batangan lainnya. Itu karena kan sudah dipungut dua-dua ya. Jadi kan pajak itu tidak boleh berganda. Gitu. Benar. Kemudian yang berikut yaitu pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian perikatan jual beli tanah. Nah ini kan udah dikenakan juga nih final ya, finalnya 2,5%. Betul. Itu. Jadi itulah tadi yang dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 seperti itu. Jadi ada yang memang karena omsetnya di bawah, ada memang yang untuk kayak emas, untuk pengalihan memang sudah ada tarifnya tersendiri. Jadi tidak akan double-double. Jadi kan pajak jangan merasa saya kena lagi. Iya, kok dipajakin terus ya. Seperti itu ya. Jadi platform seperti marketplace dapat ditunjuk memungut PPh pasal 22 ya. Nah, tarifnya itu adalah 0,5% seperti tadi dijelaskan, tapi juga ada pengecualian untuk omset di bawah 500 juta, untuk yang punya SKB atau SKD gitu. Jadi kalau misalnya yang paling sering sih umumnya adalah misalnya omset di bawah 500 juta ya. Jadi jangan lupa kawan pajak ajukan surat pernyataan. Supaya nggak dipungut PPh-nya. Gitu. Terus kemudian gini, tadi kan sudah dibahas tuh latar belakang, bedahnya, isiannya. Terus kayaknya mungkin kawan pajak kayak kalau butuh dikasih contoh kasus itu ya, kejadian contoh ya. Tuh kayak biasanya lebih masuk gitu loh di hati. Gimana tuh Kak? Ada nggak sih Kak contoh-contohnya gitu? Yang kayaknya gampang dimengerti aja gitu. Misalnya contoh ya, misalnya kalau Oce ya. Nah, Oce menjual komputer di marketplace. Kita boleh nggak ya sebut nama lah, Lazada, Shopee, Tokped ya. Nah, ya itu ya contoh-contoh marketplace ya yang ada dalam negeri. Walaupun masih banyak yang lainnya. Nah itu diketahui bahwa Oce nih omsetnya masih di bawah 500 juta. Nah kira-kira dikenakan nggak? Tidak dong. Tapi harus menunjukkan surat pernyataan dulu ya. Tapi kalau saya nggak kasih surat pernyataan, saya dipotong mana ini marketplace-nya tahu ya. Seperti itu. Kemudian Oce menyewakan ruangan, menyewakan ruangan. Ya, marketplace kan sekarang semua bisa ya. Pokoknya Palu gak ada deh. Palu ada Google. Itu ya. Palu gak ada. Jadi menyewakan ruangan dan dia menjual itu di marketplace. Nah untuk sewa bangunan ini dikenakan. Seperti itu dikenakan dan itu tarifnya sama 0,5%. Nah yang jadi yang jadi kelanjutannya yaitu untuk sewa sendiri kan itu 10% ya. Ya 10%. Nah karena dia berjual di marketplace dia dipungut 0,5%. Seperti itu. Nah 0,5%, sisanya kan masih ada 9,5%. Nah itu wajib dia pungut. Jadi atas sisa dari pajak yang 10% itu dia harus tetap pungut sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seperti itu. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk dari 10%. Nah saya jual marketplace aja deh supaya dapat 0,5% gitu. Betul seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Jasa pengiriman. Tadi kan jasa pengiriman kalau dilakukan oleh tadi Oce yang melakukan orang pribadi maka tidak dikenakan. Tapi ketika misalnya Oce menggunakan pihak ketiga mungkin PT. Nah itu dikenakan, dipungut 0,5% seperti itu. Kemudian bagaimana konsekuensinya jika tidak menyampaikan NPWP, NIK ya? Ya harus ya karena kan sekarang juga sih mau daftar marketplace. Iya betul, segala sesuatu. Menggunakan NIK ya, untuk pendaftaran. Jadi memang tadi kan di awal tuh untuk apa-apa yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mau melakukan transaksi atau perdagangan di marketplace ya tentunya tadi harus memberikan NIK, kemudian tadi alamat korespondensi, ya seperti itu. Kemudian, bagaimana jika platform tidak melaksanakan kewajiban pungut store dan lapor? Ya tentunya akan dikenakan sanksi ya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku seperti itu. Jadi tadi mungkin saya lupa jelaskan di awal bagaimana sih pasti marketplace juga bingung ya bagaimana ini nanti dia melaporkan pajaknya. Jadi untuk pelaporan sama ya sama seperti kewajiban perpajakan lainnya itu di pelaporannya menggunakan SPT masa unifikasi seperti itu ya. Jadi nanti pembuatan bukti potong atau yang dipersamakan seperti itu. Jadi tetap sama ya untuk pelaporan penyetorannya sama. Iya betul. Mengapa penting pedagang menyampaikan surat pernyataan omsetnya itu tadi biar tidak dipungut, biar si pihak marketplace ini mengetahui bahwa omsetnya itu masih di bawah
500 juta. Nah, juga harus ada pemberitahuan kalau omset si penjual ini atau pedagang ini sudah melebihi, harus memberitahukan juga tadi seperti yang sudah tadi dijelaskan di awal, bahwa itu harus diberitahukan paling lambat ya akhir bulan di saat omsetnya itu sudah melebihi 500 juta. Jadi ketika awal bulan dia udah dikenakan setengah persen seperti itu. Karena kalau kawan pajak misalnya nih kadang kan 500 juta pakai surat pernyataan supaya nggak dipotong, ternyata naik nih jadi 700 juta kan di bulan keberapa gitu, terus dia nggak laporin, ya memang nggak dipotong di situ, tapi tetap aja pasti nanti kita ada konfirmasinya, dapat surat cinta dari ART-nya gitu. Jadi lebih baik itu memang di awal tuh sudah diberitahukan. Kalau misalnya naik bagaimana, kalau misalnya masih di bawah ya bagaimana gitu. Atau misalnya di tengah tahun dia punya SKB gitu Kak ya, misalnya dia omsetnya di atas 500 juta tapi dia punya SKB di pertengahan tahun, ya silahkan berarti menggunakan itu. Ada lagi nggak Kak contohnya? Ya apa ya, mungkin nanti seiring dengan berjalan, ini sebenarnya PMK ini nanti akan ada turunannya ya. Oh gitu. Akan ada pernya ya, aturan tentang tata laksananya yang akan diatur lebih lanjut seperti itu. Jadi kawan pajak tunggu saja ya. Tunggu aja. Jadi karena ini masih fresh from oven ya. Jadi kita udah kayak sampaikan dulu di spill dulu ini aturan, tapi nanti untuk aturan turunannya pelaksanaannya lebih dijelaskan lagi ya detailnya ini. Terus tadi sudah dibahas semuanya nih, karena kita kan tunggu lagi nih ya aturan lanjutannya. Benar, turunannya kita tunggu aja. Yang jelas kita sudah sampaikan, udah spill nih ke kawan pajak untuk yang di marketplace ada aturannya gitu. Jadi dari kawan pajak, dari semua penjelasan dan contoh-contoh kita tahu bahwa PMK 37 tahun 2025 ini tentunya memberi manfaat ya untuk kita semuanya. Yang pertama pastinya mempermudah administrasi pajak, memberi kepastian hukum, dan yang tidak kalah penting tidak bukan adalah membantu penerimaan negara. Karena kan kalau bagus nih kan dipermudah nih, ini aturannya begini-begini, terus habis itu dipungut gitu kan, dipungut terus habis itu dilapor, udah kan jelas tuh. Dan semua sekarang kan sudah semua online ya, jadi kawan pajak nggak perlu takut gimana caranya, penting kawan pajak selalu mengupdate. Nah ini mungkin kawan pajak harus tetap memantau memantau medsos di Kanwil DJP Solo Tengko Malut nih, ada IG ya, ada IG, ada YouTube, ada Facebook mungkin ya, dan sarana-sarana channel media sosial dari Kanwil DJP Solo Tengko Malut. Karena kita akan memberikan info-info terbaru ataupun juga merefresh aturan-aturan lama yang masih berlaku yang mungkin terlupakan gitu. Jadi jangan lupa untuk memantau, like, comment, dan subscribe. Nanti kita tunggu karena kan kita ini semuanya ya wajah baru semuanya. Jadi harus update juga, kawan pajak juga begitu, harus update juga. Nah, untuk pedagang ya gitu, pastikan kalau kawan pajak ini sebagai pedagang yang bertransaksi di marketplace gitu ya, jangan lupa untuk menyampaikan NPP atau NIK-nya. Pastinya sih biasanya kalau pendaftaran marketplace itu salah satu syaratnya ya, pasti harus punya gitu, karena sebagai identitas kan, apalagi kalau orang pribadi ya, identitas ya pasti NIK dong gitu. Karena harus ada itu dulu. Terus kemudian pahami omsetnya. Maksud di mana nih omset saya gitu. Nah, jika omsetnya di bawah 500 juta, jangan lupa segera ajukan surat pernyataan agar bisa memanfaatkan fasilitas pengecualian. Oke. Apa ya Kak, ya ada yang mau ditambahin nggak Kak? Atau apa ya? Kayaknya tadi udah jelas ya kurang lebih. Kayaknya udah jelas ya kurang lebih ya. Nanti kalau misalnya ada turunan lagi, kita akan bahas lagi ya. Jadi kepoin ya. Kepoin terus tuh. Nah, kawan pajak kita kan udah bahas semuanya tadi, udah banyak lah, udah bahas latar belakang, siapa aja, sampai contoh kasusnya gitu kan, manfaatnya apa, seperti itu ya, pengecualian yang dikecualikan seperti itu. Dan tadi itu titik beratnya, karena biasanya gitu kan Kak, dicari dulu mana yang tidak dikenakan. Karena kawan pajak itu pasti di mana-mana kayak gini, ada nggak ya fasilitasnya kayak gitu kan. Nah, karena sudah
kita rasa udah disampaikan semuanya. Semoga penjelasan tentang PMK 37 tahun 2025 ini bermanfaat dan membuat kawan pajak semuanya menjadi semakin lebih paham, ya, lebih paham lagi bagaimana sih aturannya gitu. Kemudian lebih paham lagi apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajibannya, seperti itu ya. Betul. Nah, karena tadi saya membuka dengan pantun, apakah Kak Sherly ada apa ini? Pantun menutup ya. Oke. Ya, jadi karena tadi sudah dibuka, saya membuka dengan pantun. Kira-kira Kak Sherly ada apa pantun menutup? Baik. Jadi todong nih, baik. Oke, tolong cakepnya ya. Iya, oke, Walaupun siap. saya sebenarnya udah cakep sih. Nggak apa-apa ya, narsis sedikit ya. Oke, kawan pajak, naik perahu ke tengah telaga. Cakep. Oke. Mancing ikan di waktu senja. Apaan tuh? Patuh bayar pajak tepat pada waktunya untuk Indonesia yang kita cintai. Yeay. Keren. Harus ya, kita kayaknya nanti bikin pantun-pantun terus ya. Aku soalnya nggak bisa bikin pantun. Nanti kita itu mencoba belajar pantun. Terus nanti coba pasukan ini ya, pantun tentang apa sih namanya, Sulut Tenggo Malut gitu. Oke. Biasanya kita ada menggunakan ini ya, apa sih bahasa slangnya ini ya, nado ya, Bacarita. Ya, ini namanya studio podcast. Iya, studio podcast Bacarita. Oke, terima kasih kawan pajak semuanya sudah meluangkan waktunya di kesibukan di tengah kesibukan kawan pajak semuanya. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe YouTube channel Kanwil DJP Sulut Tenggo Malut, Instagramnya juga. Pokoknya pantengin terus semuanya karena kita akan memberikan edukasi perpajakan yang terbaru, terkini ataupun terupdate gitu. Nah, makasih Kak Sherly sudah datang menemani saya pada podcast kita kali ini. Saya Oce dan saya Sherly Diana pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.